misalkan di sana ada spa, apakah Om Rafael pengen spa di sana gitu? Atau pengen stay di villa yang di sana? Di sana sudah ada spa. Oke, nature spa ya. Itu alam, kebaikan alam. Oke. Ya, sudah ada spa. Oke. Villa sudah ada villa. Villa amat sangat besar di Padar. Welcome back to Baju Talk Podcast. Finally kita akhirnya bikin di studio dan kita sudah mendatangkan lagi the one and only Mr. Stefan Rafael. Selamat siang, menyenangkan ada di Baju Talk Podcast. Ya. Itu menyenangkan sekali, apalagi di hari yang indah ini, hari Minggu. Kita senang karena kapanpun kita ajak, Pak Stefan selalu ready gitu. Apakah itu bentuk support untuk anak-anak muda gitu? Bisa juga, tetapi ada waktu luang untuk berbicara, bersuara, ataupun mengekspresikan apa yang bisa dibuat atau ide-ide apa yang menginspirasikan, atau kita bisa buat hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Iya. Atau ada suatu hal yang menggelitik itu akhir-akhir ini kan. Kayaknya itu sih yang drive saya buat ngundang lagi Om Stefan buat di Baju Podcast. Tapi saya lihat akhir-akhir ini sibuk dengan itu kafenya kah? Saya lihat. Ya. Apa namanya? Saya kemarin cuma lihat saja sih. Betul. Tapi sempat datang minum, tapi saya tidak tahu namanya. Ya, jadi kafe itu ya masih rencana kita beri nama kafe Ava Mori. Ava Mori. Ya. Itu kayak bahasa Mongol, itu artinya apa? Ava Mori itu artinya kepadamu ya Tuhan, aku bersembah sujud. Aduh. Ya, mengapa? Itu sangat religius ya, kayak namanya udah spiritual. Spiritual. Ya. Kayak bentuk apa ya? Itu semacam yang saya buat ini hanya untuk Tuhan gitu, itu poinnya gitu ya. Labuan Bajo dan sekitarnya ya kawasan Komodo, kemudian Flores, ya termasuk juga ya daerah-daerah kita Sumbawa, kemudian ke timur, itu keindahan alamnya luar biasa. Jadi keindahan yang dibuat oleh dia, bukan oleh kita. Ya, kadang kita ada bikin sedikit salah-salah, ya dia beritahu ini loh pariwisata alam. Ya, di kafe atau kuliner Ava Mori ini, keindahan yang kita lihat itu yang paling luar biasa, itu indahnya alam Labuan Bajo dengan background pulau-pulau kecil, di depannya ada laut dan ada Gunung Sanghyang. Wow, avalamite muri. Iya. Memang salah dan memang pada muri. Dian pandai di tehoteng latangami. Ya, itulah Ava Mori. Kemudian mulai mencari menu-menu lokal apa. Ya, karena jarang sih beberapa restoran lokal kan yang menyediakan makanan lokal, jadi I think itu perlu. Ya. Makanan lokal, dan makanan lokal ini adalah makanan super prioritas. Karena destinasinya destinasi super prioritas. Ya, supaya ada pengalaman beda. Nah, perlu bagaimana cara penyajiannya supaya betul-betul menyenangkan, dan pariwisata itu adalah suatu perbuatan untuk menyenangkan sesama, alam itu sendiri, dia sendiri mungkin dalam diamnya dia tetap lestari. Tapi poin kita hari ini adalah kita bahas hal-hal yang di highlight akhir-akhir ini, dan sebenarnya kita tidak ada maksud tertentu kenapa kita mengundang Pak Rafael. Kita sebagai masyarakat saja ya, mencoba untuk beropini terhadap beberapa hal-hal yang akhir-akhir ini cukup apakah dibilang mengganggu pariwisata, atau juga ada yang beropini bahwa ini sangat menghambat gitu kan.
Dan itu adalah satu berita yang akan kita baca di sini. Nanti kita coba, saya juga baru baca juga. Kita coba melihat dari berbagai sisi. Mungkin hal positifnya kah atau hal negatifnya kah. Tapi at least kita coba beropini saja. Ya, kita bukan masyarakat saja. Oke. Jadi kita hanya masyarakat saja, bukan. Oke. Kita masyarakat yang hebat. Itu dia. Saya coba berendah saja. Ya, masyarakat yang hebat, yang punya waktu untuk melihat hal-hal yang sedikit menggelitik. Apalagi ini? Ada apa ini? Mau kemana ini? Siapa ini? Apa kau mau? Itu dia. Dan kita lihat baik, tidak baik, atau mungkin setengah-setengah, dan untuk apa jangka panjangnya. Karena perbuatan kita hari ini itu akan ditinggalkan untuk mereka-mereka yang berikut. Dan mereka ini kembali bukan mereka hanya manusia. Mereka kakak-kakak sulung. Ya, kakak-kakak sulung kalau di penciptaan, ya kakak sulung itu siapa? Tumbuh-tumbuhan, hewan. Ya, hewan itu kan kakak. Ya, hormati kakak-kakakmu itulah. Kan gitu ya. Karena kita sering salah oleh Avalami Temori. Ya, Avamori ada di Labuan Bajo, kita bentuk dalam suatu kuliner lokal, kemudian ada hal-hal yang menggelitik. Aja sebentar dulu kita bicara lontong. Saya senang ya diundang ke sini untuk berbicara isi waktu luang hari Minggu, dan saya langsung thank you sudah hadir lagi. Mungkin kita langsung baca berita saja biar kita bisa lebih lihat lebih detail ya. Baca berita yang itulah. Intinya dari kanal terpercaya, karena saya juga biar apa yang kita omong ini fakta gitu. Ya, saya sedikit kurang banyak baca berita akhir-akhir ini. Ya, mudah-mudahan berita-berita bisa membaca kita. Itu dia. Itu lagi masalahnya sih. Kita mulai. Kayak di Labuan Bajo ini banyak sekali yang menurut saya itu hal-hal yang menggelitik akhir-akhir ini. Iya. Tapi yang sangat-sangat cukup membuat saya, kok begini? Ini yang pertama nih. Investor dapat izin 55 tahun untuk bangun 619 villa spa di Pulau Padar. Menurut Om, seberapa wow ini? Ya, ini kalau menggelitik ya menggelitik. Menggelitik sekali ya. Investor itu siapa? Ya, apa tujuannya? Ya, ini betul masih dalam pembahasan bagaimana dampak lingkungan. Ya, ini sebenarnya kerja sia-sia. Karena pasti akan ada penolakan. Ya, penolakan itu dari masyarakat yang hebat. Dari masyarakat yang punya pemimpin-pemimpin yang hebat, yang dipilih oleh masyarakat Manggarai Barat, ataupun pemimpin yang dipilih oleh masyarakat NTT, ya, atau pemimpin yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Pasti akan ada penolakan itu, dan pro kontra selalu ada gitu ya. Pro kon itu ada ya, ada yang afirmasi, ya ada yang menyetujui, ada yang kontra, ada mungkin yang mau senang-senang bermain, coba-coba. Ya, dan itu buang-buang waktu, kerja buang waktu. Dan ini 55 tahun. Saya tuh sekarang 22, jadi di 72 tahun saya hidup di Labuan Bajo. Padar itu ya kalau ini terjadi ya misalkan. Tapi kalau misalkan di sana ada spa, apakah Om Rafael pengen spa di sana gitu? Atau pengen stay di villa yang di sana? Di sana sudah ada spa. Nature spa ya. Itu alam, kebaikan alam. Ya, sudah ada spa. Villa sudah ada villa.
villa amat sangat besar di Padar. Villa yang tidak dibatasi oleh tembok. Villa yang tidak punya atap seng. Villa yang tidak punya paku. Villa yang tidak ada semen. Tapi panas sih di sana. Panas, dan alam telah memberikan yang terbaik. Siapa yang menginvestasikan itu? Yang telah menginvestasikan itu adalah manusia. Masyarakat Manggarai. Vai Mokel Avon Selat Sape Salen. Legong itu lalu cicing. Ya, kita kekurangan apa? Dana. Nah, dibuatlah PPA. Kemudian dibikinlah Taman Nasional Komodo. Kemudian untuk menjaga itu ada Balai Taman Nasional Komodo. Siapa investornya? Adalah masyarakat. Jadi harus tanya dulu kepada investor awal. Ya, kalau masyarakatnya tidak setuju, yang 600 saya tidak tahu 600 atau 6.000 atau berapapun angka 6 itu ke sana itu. Jadi buang-buang waktu. Jadi kita beritahu kepada investor itu, kepada institusi pemerintah yang membahas itu, tidak usah buang-buang waktulah. Waktu ini sangat berharga untuk kita nikmati hidup, untuk menikmati keindahan alam yang sangat unik ini. Ada komodo, ada keanekaragaman hayati di darat dan di laut, kita nikmati. Supaya tidak buang-buang waktu. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bermain. Akibatnya apa? Antara sesama manusia yang diberi kuasa untuk melestarikan itu, kok berantem sih? Kok debat sih? Buang-buang waktu. Hanya menikmati malah. Hanya tinggal menikmati saja. Harus mau ada tembok konkret, harus ada beton, harus ada paku. Bagaimana? Tidak perlu itu. Tidak perlu. Oh, berarti kalau nanti misalkan di sana ada spa, misalkan di sana tuh ada apa namanya yang tenan-tenan yang masyarakat boleh masuk nih. Saya pilih Om Stefan Rafael Abamori ada di sana. Saya sudah ada di sana dari dulu. Dan kita semua sudah ada di sana. Saat kita berbicara ini, kita sudah ada di tempat ini, di tempat yang merupakan satu kesatuan, entah itu kesatuan sebagai satu lingkungan kita hidup, juga kesatuan administratif. Karena Padar ada di Kecamatan Komodo. Kita sedang berbicara di Kecamatan Komodo. Jadi kita sedang berbicara bagian dari Padar itu yang ada menghuni di Kecamatan Komodo ini. Jadi tidak perlu lagi harus berada di sana untuk memindahkan paku, memindahkan besi beton, memindahkan seng-seng atau itu yang tidak berguna. Ya, kalau yang tidak berguna di sana itu kan sampah. Dari cara pandang saya sampah. Ya, kita harus bersihkan. Ya. Sampah ini banyak ini. Bentuknya banyak. Ya, banyak. Ada sampah yang kelihatan, ada sampah yang tidak kelihatan. Ya, rencana ini kan adalah sampah-sampah yang tidak kelihatan. Kan begitu, yang juga harus dibersihkan. Iya, dibersihkan. Jadi masyarakat memang harus lebih, menurutnya bagaimana? Masyarakat harus lebih banyak menggunakan hashtag Save Padar Islands ini ya. Bersuara. Ya. At least bersuara. Entah nanti kita berhasil, we are not the success or not. Tidak ada entah kita berhasil atau tidak, pasti kita berhasil. Karena kita sudah berhasil dari dulu. Kita mempertahankan keberhasilan ini. Jadi bukan kita berjuang untuk berhasil, tidak. Sudah berhasil di sana dengan alamnya tetap lestari. Berhasilnya lagi Balai Taman Nasional Komodo sudah berhasil melakukan intro to new habitat, di mana tempat yang sudah hilang komodonya, habitat komodo itu sudah hilang karena ya banyak tekanan-tekanan dari luar di Padar. Sekarang dibikin pengenalan kembali dan itu sudah mulai tumbuh, dan ini sukses dari Balai Taman Nasional Komodo, sukses dari masyarakat yang mendukung program itu, mendukung kegiatan itu. Nah, kalau ada yang tidak mendukung,
malah ingin masuk ke dalam habitat itu, ya habitat itu bukan habitat untuk Anda, bukan habitat untuk paku, untuk kolam renang dari tembok. Ya di luar lah, ayo kembangkan. Manggarai Barat masih punya space di luar kawasan, kembang ke timur. Dan ini konsep yang kita buat bersama, berkembang di luar. Apalagi ya kita tahu ada wacana dulu, ya Balai Taman Nasional mau menutup Taman Nasional Komodo karena tekanan yang besar, ya ada carrying capacity banyak. Ya saya yakin Balai Taman Nasional Komodo juga dia tidak mau kalau sudah ada carrying capacity ya yang dibuat, kemudian ada kecenderungan jadi mass tourism. Kemudian sekarang ada lagi yang mau membuat gedung-gedung. Saya yakin Balai Taman Nasional Komodo dalam keheningannya dia punya kekuatan untuk bilang tidak. Karena ingat prinsip Komodo. Apa itu? Dalam ketenangan ada kekuatan. Begitu dia berdiri bilang tidak, mau apapun tidak. Tapi Balai Taman Nasional Komodo tidak bisa sendirian. Jadi butuh perlu penguatan kolaboratif. Ada masyarakat yang terlibat, ada pemerintah daerah yang terlibat, kemudian ada pemerintah provinsi yang terlibat, bahkan negara pun harus berdiri. Ada memperkuat Taman Nasional Komodo itu. Lah, yang buat surat-surat itu apa bukan mereka? Ya mereka itu ibaratnya jalan tikus, aras lavo. Yang gali coba mencari atau merusak. Ya udah kita singkirkan, kita bantu balai. Untuk Taman Nasional Komodo dengan ekosistem unik yang ada di dalamnya, bukan hanya untuk komodo itu sendiri, bukan hanya untuk manusia yang ada dalam kawasan atau di sekitar, bukan hanya untuk manusia Manggarai Barat, tapi Taman Nasional Komodo itu harta yang ada di Manggarai Barat ini atau yang ada di tanah Manggarai untuk dunia, bukan untuk segelintir orang. Itu dia. I think I get the point. Jadi buat siapapun di media sosial dimanapun, mari kita solid untuk tetap highlights dengan hashtag ini ya. Mungkin itu saja yang kita bisa buat, bersuara di media sosial. Mungkin ada hal lain juga yang bisa dibuat mungkin. Ya, hal yang perlu dibuat ya, kita harus bersihkan kawasan Taman Nasional Komodo, kemudian Kabupaten Manggarai Barat ini dari berbagai macam jenis sampah. Ya, dengan pemberitaan yang ada ini, ya kita tahu ada sampah yang secara visual, secara kasat mata kita bisa lihat. Juga membersihkan sampah-sampah yang kelihatannya bersih, tapi itu sampah. Ya seperti tadi ada rencana A, rencana B, rencana C. Ya kita harus bersihkan itu. Karena itu juga sampah-sampah yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita bisa bersihkan itu sampah-sampah, ya sampah kelihatan itu plastik, botol, kemudian beling, dan lain sebagainya yang ada dalam kawasan yang merupakan bukan tempatnya di sana atau bukan tempatnya di Manggarai Barat ini. Kemudian bersihkan juga sampah-sampah yang tidak kelihatan, maka kita akan merubah sampah menjadi berkat. Dan bagaimana sampah menjadi berkat? Sampah yang masalah, kita akan merubah dia menjadi solusi. Semoga Allah atau anaknya, memberikan pahala atas hamba-hambanya yang menjaga kawasan alam bumi Komodo ini. Bumi Komodo Selat Sape Salen Vai Mokel Avon, dengan konsep cicing itu adalah Taman Nasional Komodo. Kita jaga ini dengan cara berbudaya, beretika. Kita tamesen. Beretika. Etika ekologi. Itu dia. I think that's totally enough. But
Padar. Kita tidak terlalu tahu exactly how it's going, ya. How it's Rupanya Anda banyak sekali ini yang mau diungkapkan. bukan mengungkapkan, cuman kita membaca dan mencoba untuk ini apa sih gitu. Jadi saya juga kayak we are not going to you know, make this we just like as a society try to, ya mungkin yang lain membacanya di sendiri-sendiri, kita cuma membacanya tapi direkam gitu loh, kita cuma membaca gitu. Ya bagus. Oke, ada satu lagi yang cukup ini akhir-akhir ini, yaitu tentang parkiran India. Oke. Nah, jauh sebelum berita ini keluar, jadi ada kebijakan yang kita semua tahu bahwa di Jalan Soekarno-Hatta atau ya dimanapun di sini dilarang untuk parkir di jalan gitu kan. Dan I mean logically it's good for me. I don't know for the others. Dan ini berita kedua juga, sampai pengusaha bongkar kamar hotel karena imbas larangan parkir di pusat kota Labuan Bajo. What do you think? Ya, pertama pengaturan parkir ini bagus sekali. Ya, kita harus bisa menata. Ya, menata kota kita. Dan yang diatur ini betul seluruh Manggarai Barat. Ya. Tapi kalau kita lihat, ya, ini baru contoh kecil. Hanya sekitar 1 kilometer atau 2 kilometer. Yaitu dari Kampung Ujung sampai akhir Kemiri, hanya itu sedikit sekali yang mau diatur. Bahkan sedang diatur sedikit sekali. Dan saya berharap itu sukses. Karena apa? Begitu itu diatur, alternatif tempat parkir juga sudah ada. Ya. Bekas lapangan sepak bola Kampung Ujung. Kemudian kita lihat ada bisa alternatif juga di pelabuhan, waterfront di pelabuhan. Kita lihat juga beberapa penduduk yang ada di sana, ya saya di RT di bawah, saya lihat masyarakat juga parkir masuk ke dalam halaman rumah dan semuanya ikut. Kalau ada yang membongkar hotel, ya itu bagus. Tidak perlu sampai gara-gara aturan ini bongkar, karena semua orang harus partisipasi di dalam. Ya kalau mau renovasi, ya renovasi sajalah. Jangan dibilang renovasi karena tidak usah. Apa mau ganti rugi? Tidak usah. Bongkar saja baik-baik. Jadi jangan membongkar karena bersusah hati. Ya alam komodo. Ya, walaupun sedikit. Ya, tidak usah, sedikit pun jangan ada duri, jangan. Bongkarlah untuk kebaikan sendiri, kebaikan bersama. Kemudian apa? Bila perlu, ini kalau saya pribadi, tapi ini kan bukan saya sendiri. Bila perlu tidak usah ada kendaraan yang lewat. Just like pedestrian. Ya, kecuali kalau dari kapal-kapal itu saat kapal masuk dan lain sebagainya. Apa? Labuan Bajo, dalam hal ini Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo. Ya, Labuan Bajo ini ada banyak arti geografinya. Kelurahan Labuan Bajo dijadikan wisata berjalan kaki. Benar. Kita lihat dampaknya sekarang, banyak orang jalan kaki. Kemudian itu di Car Free Day itu bagus sekali. Car Free Day bersih, orang jalan kaki dan mau sehat. Mau sehat. Kalau jalan kaki ya tidak perlu bawa kendaraan, tidak usah protes banyak. Kita lihat hari Jumat, hari Sabtu. Ya, Jumat bersih, orang dengan berjalan kaki, berolahraga di pantai dan lain sebagainya, melihat keindahan alam, sehat, tidak naik kendaraan. Untuk Kelurahan Labuan Bajo. Ya. Kemudian kita lihat ya yang lari, berolahraga, sudah mulai menikmati keindahan Labuan Bajo dengan tanpa kendaraan. Nah, ingat, Labuan Bajo ini ada 3 ini Labuan Bajo atau bahkan lebih. Nah, pertama, Labuan Bajo sebagai ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, itu termasuk di dalamnya itu baik Kesambi, Kaper, wilayah-wilayah lain, ya Pulau Bidadari, itu Labuan Bajo besar.
Kan begitu. Apalagi sebagai Labuan Bajo destinasi super premium. Ya, itu wilayahnya udah imaginary besar sekali. Nah, Labuan Bajo sebagai kelurahan, ya itu kota tua di bawah. Jadi kalau larang parkir, bukan larang parkir di seluruh Labuan Bajo, tapi diharapkan impact nanti akan ada. Larang parkir ini baru hanya sedikit di Kelurahan Labuan Bajo, di mana itu sering terjadi macet. Dan itu bagus. Dan kita lihat akhirnya ya tamu jalan dan lain sebagainya. Jadi tamu mau makan di hotel, di restoran, nginap di hotel atau makan di restoran atau ya dengan berjalan kaki, sehat kok. Kan begitu. Jadi tidak harus larangan parkir akibatnya income menurun. Itu yang di-highlight. Itu jalan kaki income naik. Bila perlu dengan tanpa ada kendaraan lewat, income akan jauh lebih naik. PAD akan lebih naik. Kalau saya pribadi lebih ke kayak setiap perubahan itu membutuhkan sedikit korban, but it will be okay the next gitu. Iya, tidak korban. Ya, tidak korban. Just my opinion. Setiap perubahan itu ya kembali kita ikuti iramanya, ya sambil kontrol. Ya, bisa pilih perubahan ini untuk baik, it's good. Ya, untuk kebaikan umum atau bukan untuk kebaikan umum. Nah, itu. Ya, itu yang kita lihat. Kalau perubahan itu untuk kebaikan umum, ya termasuk kebaikan yang kita berpartisipasi dalam menjaga alam ciptaan, ataupun kita bersyukur untuk alam ciptaan ini, lakukan. Tapi kemarin berdampak di usahanya Om Rafael. Not really. Saya tidak merasa itu berdampak, saya menikmati. Bad impact. Tidak, ya kembali saya bilang larangan parkir itu ada mulai dari kuliner sampai di itu diterapkan. Ya bukan berarti karena saya di luar itu saya tidak terdampak, bukan. Ini baru aturan sedikit yang mana nanti akan diatur untuk seluruh Manggarai Barat, mungkin tergantung pimpinannya, kemudian tergantung masyarakat kita. Mau diatur untuk kebaikan umum atau hanya untuk saya hilang ini, saya hilang. Tuh. Jadi ruang-ruang publik itu harus digunakan untuk publik. I think it's good sih. Menurut saya pribadi is good for me. I don't know for the others. Mungkin kita next. Banyak sekali isu ini cuma tiga kok. Tadi baru satu, ini kedua. Dan yang ketiga ini it still happen itu. It still happen di Labuan Bajo itu. Ya, scam. Ya, ini mungkin salah satu berita yang di highlight, tapi memang terjadi belakangan ini. Ini kemarin sudah damai ya katanya, tapi ya kita coba untuk highlight lagi. Tapi bukan hanya ini juga, tapi memang belakangan ini ada yang wisatawan yang ditipu sama travel agent, ada yang ini juga yang terus asing ditipu sama sopir. Tapi secara garis besar itu apa yang Om Rafael lihat gitu dari fenomena ini? Fenomena apa itu? Ya, fenomena banyak wisatawan yang ditipu sama travel agent yang keberadaannya kita tidak tahu. Terus tidak banyak ya. I think lebih dari satu itu banyak sih. Lebih dari satu ya banyak, betul. Tapi tidak sampai itu dibilang banyak, karena banyak juga pelaku-pelaku pariwisata yang mengikuti ya tata cara atau apa yang diperlukan dalam ekowisata ini. Ya salah satu juga seperti itu tadi, kejujuran. Banyak ya, apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak harusnya, yang jujur. Harusnya kan dengan berita-berita ini kita lebih melek harusnya. Kan? Ada satu dua yang melakukan hal itu, ya bukan berarti wajar. Ya kembali mungkin karena tekanan, kemudian ada peluang untuk melakukan itu dan mereka menggunakannya, menggunakan untuk kita bisa caranya begini,
Ya, dalam manusia ini kan ada yang punya tujuan bagus, ada tujuan tidak bagus, ada tujuan mengakali orang, ya menipu orang, dan niat-niat seperti itu ya hampir ada. Ya, bukan di setiap orang, ada beberapa grup atau juga di pribadi-pribadi. Jadi itu perilaku individu atau kelompok-kelompok sedikit. Ya. We can say that oknum. Ya, itu perorangan. Jadi tidak sampai bahwa semua pelaku usaha tidak. Ya, benar-benar. Tapi kejadian ini berulang. Yang kita bilang oknum kesannya jadi banyak. Ya, kita lihat pelayanan juga sekarang di waterfront ya sudah bagus. Ya dulu rame, sekarang dengan ada mooring buoy ke depan, kapal yang mau berangkat akan dipanggil, dilapor dulu. Itu bagus sekali untuk kontrol, makin bagus. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti tertipu atau ada mencoba untuk menjual suatu destinasi baru, tapi dia mungkin pikir kita harus mulai dari bawah. Nah, cara-cara bekerja dari bawah menjual destinasi baru tidak memperhatikan keselamatan pengunjung, ya, atau merubah tujuannya sebenar di destinasi ini, dia coba ke destinasi ini karena dia merasa destinasi baru ini satu, dia mau perkenalkan, ya, tetapi kembali tidak melihat kaidah-kaidah pelayanan pariwisata ekoturisme yang bagus. Nah, sehingga apa? Tamu merasa tertipu, atau mungkin juga penjual paket itu tujuannya memang menipu. Ya, kita ada kepolisian lah, ada dinas pariwisata, ada pihak-pihak terkait, semuanya harus berkolaborasi, bekerja untuk mengurangi kejadian yang berulang ini. Oke, iya. Kita cuma highlight saja biar siapapun yang sedang berencana, kita tidak tahu saat ini juga ada yang sedang berencana untuk menipu lagi, kita tidak tahu. Maka kita coba highlight, kita juga sebagai masyarakat atau siapapun yang akan datang ke Labuan Bajo, mencari travel agent yang punya kantor, punya legalitas yang pasti. Cuman perlu ingat juga, kadang tidak ada rencana untuk menipu. Oke. Lebih kepada mencoba, ini suatu cara baru, ini suatu wisata baru. Dan ternyata blunder dan apa, ya. Karena banyak juga tempat-tempat destinasi, ya, ditemukan dengan cara-cara baru. Setelah dilihat, oh ini direkomendasikan. Nah, ada coba-coba dengan cara baru, tetapi tidak memperhatikan keselamatan pengunjung atau keselamatan manusia, sehingga blunder. Ya, oke. Harusnya itu menjadi pelajaran ya buat siapapun sih. Listen. Oke. Tadi saya mau bahas tentang yang bendera ini, tapi kayaknya terlalu nasional. Bendera apa itu? bendera. Ini iklan banyak. Apa bendera itu? Oh, minum. Oh, iya. Oh. Segar. Ini saya mau bahas tentang bendera One Piece ini. Intinya mungkin itu sebagai bentuk apa ya, perlawanan masyarakat. Itu yang terlihat di TikTok, di berita-berita nasional, bahkan di berita nasional juga banyak masyarakat memilih mengibarkan bendera One Piece daripada bendera merah putih. Bahkan ada juga yang masih takut, dia kibarkan bendera merah putih tapi di bawahnya bendera One Piece. Tapi menurut beberapa kayak Menko Polhukam ya, yang hukum sekarang bilang ya itu tindakan yang tidak baik, bahkan ditegas kalau mereka mau mengibarkan bendera itu gitu. Oke, kayaknya ini dia. Ini bentuknya. Ini terlalu banyak ini sih iklan. Jadi ini benderanya. Jadi semacam ini dia. Ini. Ya, kadang-kadang ya saya lihat, saya juga baru lihat ini. Kata-kata yang bagus, kata-kata yang bijaksana, tetapi ditampilkan dengan suatu gambar yang tidak sesuai dengan kata-kata, sehingga ini apa? Ya, One Piece kan artinya suatu kedamaian. Yes. Mungkin itu drive-nya. Ya, kan begitu. Tetapi dengan melihat gambar apa ini? Oke, protes, ya. Tapi kembali ingat, kita negara yang punya aturan. Yes. Ya. Mungkin tentang aturan untuk One Piece ini mungkin belum ada atau apa, tapi sederhana saya bahasanya. Ya, 17 Agustus itu
merdeka, kibarkan bendera, lawan itu semua kejahatan-kejahatan yang ada. Karena kita sudah merdeka. Merdekanya kenapa? Dengan bendera merah putih. Ya tidak Jadi usah ya- lagi bikin simbol-simbol yang... Tapi kalau Anda mau buat simbol-simbol itu, ya merdeka juga Anda untuk buat itu. Tetapi kita sudah bisa tahu, ya bukan cuma kita, ya berbagai alat-alat negara semua. Apa sih tujuan itu? Betul, protes. Kita tahu negara ini banyak sekali ya. Ada yang bilang Problems, tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ya banyak. Ada lagi kata-kata lain bahwa kita sekarang ada dalam keadaan terhimpit dan lain sebagainya. Ya mari kita merdekakan pikiran kita dengan tetap merdeka, merah atau putih. Oke. Anda buat salah di sana, Anda bikin tidak baik-baik negara ini. Merah ada di sini, putih ada di sini. Anda kibarkan bendera merah putih dan bersembunyi di merah putih untuk suatu tujuan-tujuan tidak baik. Di sini merah dan putih yang benar. Sehingga apa? Ya, membuat bendera-bendera, kemudian saya tadi dengar katanya mau dikibarkan pada saat 17 Agustus. Bahas sekarang Sedang mulai salah waktu, dipakai. ya, salah tempat. Ya, kemudian kalau kita lihat kebebasannya ada bebas ya. Ada orang yang pakai jaket di sini benderanya Australia. Ada orang pasang jaket pakai jaket di sini benderanya Amerika. Ada mobil di belakangnya ada bendera Macam-macam, Malaysia. Ya silakan. Ada yang Silakan. bendera Israel juga. Ada yang bendera Israel, silakan, ya. Tapi ingat, di depan kita ada merah putih. Yes. Kita, ya, Oke. negara yang Punya merdeka, aturan, benar-benar ya. merdeka lah. Tapi bukan berarti merdeka untuk berbuat sekehendak hati. Karena kalau setiap orang berbuat sekehendak hati tanpa Mau jadi apa aturan, negara ini kan gitu. ya, dan ada aturan dan ikuti aturan yang untuk kebaikan umum. Itu. Oke. Ya, kadang-kadang juga ada aturan yang dibuat bukan untuk kebaikan umum. Nah, itu yang Iya, ya. kontrol kita yang benar-benar Kita perlu. merah dan putih akan turun. Oke. Kayaknya itu saja sih. Kan saya cuma tanya opini saja tapi Ya, Oh, ini iya, iya. opini semua. iya, tapi ini apa ya? Jangan sampai kita juga di sini mulai ngikut. Makanya kita coba mau bicara lebih awal gitu kan. Masyarakat Iya. di sini jangan coba untuk ngikut juga tapi ya Ya, kita tidak punya power untuk bilang ikut atau tidak iya, ikut. we just do not Tetapi have that force, jangan ya. sampai Don't buang-buang waktu untuk suatu hal yang tidak ada gunanya. Tetapi for kontrol terhadap keadaan negara itu penting, perlu. Ya, itu kontrol penting dan perlu. Dan memang itu tugas kita. Tugas kita masyarakat, tugas orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kontrol. Oke. Good point. Thank you. Kita sudah hampir Terima setengah kasih jam. waktunya. Terakhir nih, menyenangkan. mungkin nanti kita bisa langsung jawab saja. Festival Golokoe 2025. Ya. Menurut Om dari 2000 kemarin-kemarin, is it too monoton atau Om pengen sesuatu yang baru di Festival Golokoe 2025 ini? Ya, Festival Golokoe ini ingat terus berkembang ya. Ini sudah masuk ke Festival Golokoe yang keempat. Yes, 4 ya. Ya, namanya tetap Festival Golokoe. I mean the concept. Konsepnya And pun ya kembali, konsep sejak pertama masih tetap berkelanjutan sampai sekarang. Ada perubahan-perubahan kecil ya kembali untuk memperbaiki mungkin kalau ada yang lalu belum begitu sempurna ya. Mungkin harus ada tampilan ini, yang ini harus kita benahi. Ini kita harus melangkah lebih maju lagi. Ya, sekarang Festival Golokoe ya untuk baru pertama kali dilakukan oleh Manggarai Barat sendiri ya, Keuskupan Manggarai oleh sendiri. Keuskupan Labuan Bajo ya, oleh orang-orang Manggarai Barat, tapi tetap sifatnya inklusif dan partisipatif. Ya. Tetap kita Undang masyarakat, undang ya semua masyarakat. saudara-saudara kita ya yang dari ya Keuskupan Lama maupun dari keuskupan lain, bahkan dari siapa saja, karena dia inklusif dan partisipatif. Jadi festival yang terbuka untuk umum, tapi ada aturan. Aturannya harus mendaftar dengan tenggat waktu yang disiapkan. Bukan berarti terbuka untuk umum. Ya, mai tahun ini semua masuk karena dia terbuka. Tidak. Ada koridor-koridor pendaftaran. Siapa yang boleh
kegiatan-kegiatan apa yang boleh lihat tema umumnya, ya merajut kebersamaan, ya itu yang masuk dalam Festival Golokoe 2025. Terus dibenahin, apalagi kita lihat, oh masuk dalam Ken. Yes. Yeah. Itu berarti apa? Keberlanjutan festival ini ada. Karena apa? Dukungan, kolaboratif ya. Gereja yang universal, kemudian pemerintah yang ikut mendukung. Mungkin belum sinkron, tapi dicari jalan. It's all proses ya. Karena apa? Tujuannya kembali, ya, Festival Golokoe ini memuliakan Dia, memuji Dia yang telah menciptakan alam ini, ya, lebih khusus lagi alam yang unik, yaitu kawasan Komodo. Yang mana kawasan Komodo ini terbentang dari sebelah baratnya itu Selat Sape, dan di sebelah timurnya adalah Waimokel. Yes. Lewat Waimokel ke sana tidak ada Komodo. Lewat Selat Sape ke sana tidak ada Komodo. Dan di dalam kawasan alam Komodo ada cicing kecil yang termasuk Padar tadi itu, yaitu Taman Nasional Komodo. Jadi harapannya Festival Golokoe kali ini sudah berjalan dengan baik dan semakin banyak orang yang akan datang dari manapun. Iya, dan kembali memperkenalkan Festival Golokoe. Ya, bisa makin banyak orang datang, tapi ingat, tidak mass tourism ya, ekoturism, atau menginspirasikan kelompok-kelompok lain untuk menjaga alam ciptaan di mana saja dia berada, di mana saja dia tinggal. Jadi Festival Golokoe menginspirasikan pelestarian alam ciptaan tanpa harus datang ke sini. Karena ada pariwisata baru. Pariwisata hanya dengan menonton TikTok tentang Komodo. Pariwisata hanya dengan melihat indahnya alam Komodo lewat layar kaca. Dan itu menginspirasikan dia. Saya bisa menjaga alam ciptaan sekitar saya, entah dia di Swiss, entah dia di Amerika, di Jepang, mungkin di Nagikeo, mungkin di Maumere. Karena dia bilang, kami juga alam yang unik di sini. Dan untuk menyadari keunikan wilayah, ada satu hal yang perlu. Edukasi dan pelatihan kepemimpinan dalam kesadaran bahwa kita ada di alam ciptaan ini di mana saja tempatnya. Festival Golokoe tempatnya di Labuan Bajo, di Kecamatan Komodo, di Kabupaten Manggarai Barat, menginspirasikan pelestarian alam bagi siapa saja di tempat dia berada. Jadi ya, siapapun yang akan bisa hadir untuk selalu mempublikasikan, memvideokan, dan mempromosikan, menyebarkan ke seluruh dunia. Dalam tarian, dalam nyanyi, dalam upacara misa, dalam upacara-upacara adat, mengenakan pakaian-pakaian hasil tenunan kita, hasil karya manusia, hasil karya imaginary manusia yang merupakan imaginary dari dia. Weh, hotang tite weh, maye. Naring naka hiang hia atamesen hia moridede. Itulah Festival Golokoe 2025. Dalam keberagaman kita jalin kebersamaan. Thank you. Terima kasih. Enlightenment-nya. G. Karno, Anda hebat. Yang pasti Om Rafael tidak akan nge-spa di Padar ya, intinya. Saya akan tetap spa di Padar. Tapi karena tetap spa, tapi spa di nature ya. Spa di, itu dia, karena pantai. Alam sudah ada spa alamiah asli. Dan saya cinta Padar. Jadi Om Rafael mau spa di Padar. Ya. Thank you so much untuk hari ini. Terima kasih. Waktu yang luar biasa, waktu yang sangat berharga dan menyenangkan. It's a big honor to have you here. Jadi kayak kita tuh selalu bingung siapa sih yang kita bisa ajak buat ngobrol santai tentang yang menurut kita tuh sangat menggelitik. Jadi kayaknya top of mind adalah the one and only gitu. Jadi kita harap ke depan kita akan selalu undang untuk sekedar bahas, untuk menceritakan kembali atau memberikan opini itu. Thank you so much. Terima kasih. Jadi Padar tetap tempat publik yang ada aturannya untuk publik. Itu dia.
Itu dia poinnya. Thank you so much. Sampai jumpa di next episode bersama Pak Stefan Rahad. Terima kasih. Terima kasih.